Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Budi Darul Putra STMT dengan nomor induk dosen NIDN 0921098506. Saya merupakan staf pengajar di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, dan saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah manajemen proyek. Untuk manajemen proyek sendiri, capaian pembelajaran program studi itu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian secara mandiri, kemudian menguasai prinsip dan metode aplikasi peraturan, standar dan pedoman dan manual dalam perencanaan bidang konstruksi bangunan teknik sipil dan manajemen konstruksi, kemudian menguasai konsep umum, prinsip dan teknik komunikasi untuk tujuan spesifik, mampu mengkaji maupun memberikan penilaian atas nilai sebuah objek konstruksi dan melakukan penafsiran terhadap kualitas dan kuantitas objek tersebut, serta mampu menggunakan konsep-konsep dasar manajemen proyek dan kepemimpinan dan mengambil keputusan yang tepat dalam pekerjaan konstruksi, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, dan operasional secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dan yang terakhir yaitu mampu melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan rekayasa, yaitu rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, dan rekayasa transportasi yang mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. Dan untuk materinya sendiri ya, dari sub CPMK ya, dari minggu pertama ya, terkait dengan pengertian manajemen proyek. Pertemuan kedua, mampu memahami ya, menjelaskan konsep dan fungsi manajemen proyek. Dan hingga pertemuan yang terakhir ya, sampai pertemuan yang ke-14, kita akan banyak membedah terkait dengan penyusunan desain dan RAB ya. Kemudian juga membahas tentang analisis atau analisa investasi, kelayakan investasi, termasuk tools-tools yang akan kita gunakan, yaitu bar chart, kurva S, kemudian PERT, CPM, PDM, dan yang terakhir kita akan banyak membahas terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi. Diharapkan adik-adik yang mengikuti perkuliahan ini dapat memahami, dapat mengikuti dengan baik dan dapat memahami apa yang akan kita bahas dan bisa mengimplementasikan di lapangan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas ya, sesuai dengan RTS kita, yaitu terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di mana adik-adik diharapkan setelah perkuliahan ini ya, mampu memahami dan menjelaskan manajemen risiko keselamatan proyek ya. Ini penting adik-adik sekalian, karena apa? Proyek konstruksi itu sangat identik dengan bahaya atau risiko. Jadi bagaimana caranya kita memanage risiko tersebut, mengatur risiko tersebut sehingga tercipta zero accident atau kecil kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Baik adik sekalian ya, maaf saya ada sedikit. Dan untuk capaian pembelajaran diharapkan adik-adik sekalian itu mampu menjelaskan model manajemen keselamatan kesehatan sumber daya manusia atau pelaku di proyek konstruksi, termasuk dari pekerja, tukang, manajemen, ataupun mungkin orang-orang yang terlibat di dalam atau stakeholder yang ada di proyek konstruksi, dan termasuk mampu dalam mengidentifikasi unsur-unsur keselamatan kerja yang diperhatikan dalam proyek rubrik holistik. Dan kita akan tanya jawab ya, ada diskusi dan sebagainya. Baik adik-adik sekalian, saya langsung saja ke materi perkuliahan kita ya, yaitu pengetahuan dasar SMKK atau sistem manajemen keselamatan konstruksi dan penerapannya dalam proyek konstruksi. Baik adik-adik sekalian ya, ada yang tahu atau ada yang pernah lihat lambang ini? Ya, pernah? Di mana? Di proyek. Selain itu di mana lagi? Hah? Ada
Di mana? Di proyek, Pak. Di proyek. Saya terima lagi. Atau bagaimana pemahaman Anda terkait dengan lambang ini? Ya, saya kira kita ya, sebagian besar dari kita sudah pernah melihat ya. Bahkan mungkin bagi yang pernah kunjungan ke proyek konstruksi ini sudah tidak apa ya, bukan hal yang baru lagi atau bukan hal yang awal lagi. Jadi ini adalah logo dari K3 ya, atau kalau orang mengatakan, kalau di luar negeri mengatakan safety first ya, utamakan keselamatan. K3 itu tahu apa kepanjangan K3 sebenarnya? Hadir. Tahu kepanjangan dari K3? Keselamatan Dan terus tanya yang terakhir apa? kerja. Oke. Jadi ada sekalian, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kita butuh selamat dulu, kemudian sehat ya. Jadi kita tak akan bisa sehat dulu kalau kita belum selamat. Kita mesti selamat dulu baru sehat. Jadi ini ada roda ya, berjumlah 11. Di tengah-tengahnya ini warna putih yang berarti bersih dan suci. Kemudian roda gigi itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani ya. Berjumlah 11 sesuai dengan jumlah bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian tanda palang ini bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Warna hijau itu selamat, sehat dan sejahtera. Jadi ada sekalian, potensi bahaya di lingkungan proyek ya, itu ada bermacam-macam ya. Ada banyak, mulai dari bahaya material, kemudian lagi peralatan, kimia, karena kita kan juga menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian lagi bahaya lalu lintas, kemudian lagi bahaya mekanikal, termasuk bahaya tersengat listrik, kemudian lagi peralatan-peralatan yang dipergunakan. Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, adik-adik sekalian, keselamatan konstruksi yang pertama itu accident free atau keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Atau ada yang ini di ruangan ini sering bermain-main dengan bahaya? Ya. Contoh misalnya di jalan raya, yaitu keinginan untuk terhindar dari kerugian material akibat kecelakaan. Yang ketiga itu compliance with law, jadi keinginan untuk memenuhi ketentuan hukum. Ya. Yang keempat yaitu customer satisfaction, jadi desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Jadi proyek konstruksi salah satu indikator keberhasilannya yaitu jika semua pelakunya ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya termasuk lingkungannya itu selamat ya. Jadi bukan cuma indikator biaya, mutu dan waktu, tapi juga indikator keselamatan kerja ya. Paham ya sampai sini ya? Ya, baik sekalian. Yang pertama itu pendekatan filosofis, yaitu suatu upaya pemikiran dan penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja dan manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelangsungan. Kemudian ada pendekatan ekonomi, ya, pendekatan kemanusiaan. Terjadi kecelakaan kerja ya, yang mengakibatkan kondisi yang fatal misalnya, ya, sejadi cacat ataupun mungkin ringan ya, ataupun cacat permanen, atau nauzubillah min dzalik terjadi kehilangan nyawa. Kira-kira bisa dinilai dengan uang tidak nyawa manusia? Tidak bisa. Proyek berapa miliar, berapa triliun pun tidak akan bisa menggantikan satu nyawa manusia.
salah satu hierarki dari penerapan keselamatan konstruksi itu penggunaan APD atau alat pelindung diri. Siapa? Fahri, ayo. Alat APD apa saja yang Anda tahu? Helm, selain itu? Body harness, ya? Ya. Apa lagi? Oke. Baik, sudah 3. Nama siapa? Syukur. Mas Syukur, Pak Syukur. Kita harus selalu bersyukur ya. Amin. Oke, selain helm, body harness, sepatu, apa lagi? Rompi, Pak. Oke, rompi, apa lagi? Sarung tangan. Sarung tangan. Oke, biasa kalau kita mau ngelas pakai apa? Kacamata. Oke, kacamata. Baik. Tadi alat pelindung diri apa lagi? Biasa kalau kita mau manjat pakai apa? Pengaman, Pak. Ya, jadi pakai tali temali ya. Ada sekalian, ya. Ada pendekatan hukum ya. Bahwa ketiga itu ya melindungi hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Maka pihak terikat dengan hak dan kewajiban hukum yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, standar dan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan yang terbaru ya, yaitu terkait dengan undang jasa konstruksi tahun 2017, kemudian lagi ada aturan turunannya, ya, ada peraturan pemerintah, dan yang terbaru itu PP 10, Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, ya. Ini ya memuat terkait dengan apa-apa saja ya, atau perilaku-perilaku apa saja yang harus dipenuhi di lingkungan proyek konstruksi, termasuk juga pendekatan administrasi ya, form ya, dan sebagainya yang harus diisi dan harus dilengkapi ketika kita akan memulai atau kita akan memulai suatu proyek konstruksi. Ya. Selain itu juga ada pendekatan ekonomi. Jadi K3 itu mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Bisa dibayangkan ada sekalian, jika bisa terjadi kecelakaan di proyek konstruksi, kira-kira proyeknya dihentikan atau lanjut misalnya? Tidak. Berhenti dulu ya, stop dulu atau diinterupsi dulu. Ya. Mungkin untuk penyelidikan, ya, terkait dengan sebab-sebab dan juga korban yang harus investigasi, misalnya kenapa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kemudian karena berhentinya proyek konstruksi tersebut secara sementara misalnya, ataupun nanti permanen ya, kira-kira pengusaha rugi tidak? Ya. Kenapa rugi? Dia mengalami kerugian karena proyeknya berhenti ya. Sementara ya, mereka tetap harus membayar biaya ya, biaya operasional, ya, biaya langsung ataupun tidak langsung di proyek konstruksi ya. Dan tentu karena terjadi penundaan itu bisa mengakibatkan keterlambatan ya. Sementara di kontrak sendiri, jika terjadi keterlambatan proyek konstruksi, tentu sudah diatur terkait dengan denda-denda dan sebagainya. Proyek konstruksi yang tidak menggunakan APD yang lengkap ataupun mekanisme keselamatan konstruksi yang memadai misalnya, contoh ya, mereka harus bekerja di lantai 4 atau lantai 5 tanpa menggunakan body harness, atau mungkin tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan APD yang lengkap, kira-kira nyaman tidak kerjanya? Tidak ya? Contoh ya, di beberapa proyek yang mungkin kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, pekerja-pekerja kita abai terkait dengan penggunaan APD yang lengkap ya. Kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit akibat kerja dan lain-lain. Secara filosofi, ketiga itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan daya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira kita sepaham ya, sepakat ya. Ya, Pak. Terkait dengan regulasi atau konsideran hukum ya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, PP Nomor 50 Tahun 2012, PP Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Utamakan, tapi jangan pernah melupakan terkait dengan keselamatan. Jangan sampai misalnya kita ngejar-ngejar progres ya, progres pekerjaan ya, sampai menjadi abai terkait dengan keselamatan pekerja ya. Tidak bisa. Baik. Nah, fokus pelaksanaan ketiga yang pertama yaitu pencegahan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi ini dua hal yang sering terjadi di lingkungan proyek konstruksi dan merupakan fokus dari manajemen proyek ya, terkait dengan pencegahan kecelakaan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. Kemudian fokus pada keselamatan lingkungan yaitu lingkungan alam, lingkungan terbangun dan lingkungan terdampak proyek. Kemudian pencegahan terhadap ya apa yang kita cegah ya, yaitu kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan ya, dan kecelakaan masyarakat. Ini kita masuk ya. Jadi pengertian bahaya dan risiko ya. Ada yang seperti pertanyaan saya tadi, ada yang sering bermain-main dengan bahaya? Kalian berangkat dari rumah atau dari kos, ada bahaya tidak? Ada. Ada potensi bahaya tidak? Ada. Contohnya misalnya? Jadi bagaimana cara mereduksi bahaya tadi? Mengurangi bahaya tadi? Ada sekalian definisi bahaya ya. Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera ataupun kerugian lainnya. Nah, jadi saya berangkat dari rumah atau dari kos misalnya seperti saya sampaikan tadi, ya niat ke kampus, ya gara-gara buru-buru misalnya, ya mengabaikan lampu lalu lintas misalnya, kemudian ketemu U-turn di depan itu harusnya masih maju tapi melawan arah karena ini buru-buru mau masuk gerbang kampus, itu sangat berbahaya ya. Itu potensi untuk kecelakaan lalu lintas. Jadi seperti itu pula di lingkungan proyek konstruksi misalnya ya, sudah tahu misalnya alat berat keluar masuk di proyek konstruksi tidak menggunakan helm ya, potensi misalnya ada kren yang sedang bekerja, kita berlalu lalang di bawahnya, itu kan bahaya kalau tiba-tiba jatuh. Nah, ketika dia jatuh dia menjadi insiden ya. Nah, ketika dia nimpa orang ya, itu menjadi kecelakaan. Seperti itu ya, adanya hierarkinya ya, tingkatan. Kemudian selain itu, bahaya adalah segala sesuatu berupa sumber, kondisi atau tindakan tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Nah, ada sekalian ya, apa kerugiannya? Yang pertama yaitu cedera fatal, luka berat, cacat, luka ringan. Nah ini contohnya ini kalau misalnya fatal ini, mohon maaf, kalau mengakibatkan orang meninggal dunia atau cacat permanen atau ada anggota tubuh yang hilang ya, kayak tangan ya, sebagainya ya. Ini hati-hati. Kemudian kerusakan harta benda, alat material mesin dan sebagainya ya. Kerusakan lingkungan, tanah, udara dan air, terganggunya proses kombinasi dari semuanya. Contoh sumber. Nah, jadi itu tadi sumbernya adalah orang. Kemudian material ya. Contoh misalnya di proyek konstruksi ya. Semen, pasir, kemudian juga besi, ya, itu adalah sumber bahaya. Kenapa saya katakan sumber bahaya?
Ya, itu besi kan tajam ya. Anda mengolah misalnya pekerja konstruksi ingin melakukan ingin merangkai atau merakit besi, tidak menggunakan sarung tangan misalnya, potensi untuk terkena karat ya. Kemudian jari teriris atau sobek dan sebagainya bisa jadi. Ada yang tahu? Blender. Blender. Apa itu? Blender Pak. Blender. Iya, yang pakai apa sih namanya? Ya, itulah ya. Molen. Ya, mixer. Ya, atau mixer. Saya juga tadi agak kok blender. Rasa pengen bikin jus. Baik, Bapak ya. Baik, lokasi. Ada yang bisa memberikan gambaran? Lokasi bisa menjadi sumber bahaya? Sungai. Oke, ada ya daerah yang curang, ya. Saya itu apa lagi? Kayak macam besi, jangan pakai oksigen. Oke, Kita bakar baju. proyek di keramaian yang tidak pakai mungkin tidak pakai pembatas yang cukup, betul? Lokasi yang licin berbahaya tidak? Berbahaya. Oke, ya. Kemudian kembali ke metode kerja. Ada yang tahu metode kerja? Kira-kira? Hah? Metode kerja? Ya, mungkin misalnya si pekerjanya tidak baca SOP dulu atau tidak ada morning call ya. Apa itu morning call? Apel pagi. Biasanya kan harus apel pagi tuh. Sebelum ini mulai kerja, diterangkan tuh bahwa hari ini kita akan kerja rakit besi misalnya atau pekerjaan kolom. Fatal atau berpengaruh. Karena apa? Pekerjaannya cuma punya ini target, wah saya kerja ya 8 to 5 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Standar saya apa ya? Target saya harus mengerjakan sekian tanpa memperhatikan terkait dengan metode-metode pelaksanaan yang justru akan sangat berakibat fatal. Kenapa? Dapat menyebabkan kecelakaan. Sebenarnya ada sekalian. Harusnya kan di aturan keselamatan semua void ya, atau mungkin kalau misalnya kita gunakan void untuk tangga dan sebagainya, itu harus kasih batas, kasih railing ya. Tiba-tiba terperosok gimana? Kemudian lantai licin, ya, ini sering jadi penyebab nih jatuh, ya. Jatuh dari lantai 2 atau lantai 3 patah dan sebagainya. Kemudian jalan berlubang dan kabel listrik yang terkelupas. Sini berani megang enggak? Atau ada yang ini? Ada yang maunya ingin lipat. Ya. Dan sama tadi, tepian lantai tanpa railing. Ya. Kemudian apa yang menjadi bahaya ya terkait dengan contoh tindakan, yaitu mengemudi terlalu cepat. Ya. Kalau misalnya ya, kita ingin mengetes kemampuan kita mengemudi, balap jangan di jalan raya, di sirkuit. Ya. Karena kalau di jalan raya, selain kita membahayakan diri kita, juga membahayakan orang lain. Manjat Pak. Ya, manjat dasar lewat apa itu scaffolding, harusnya kan lewat tangga tuh. Kemudian bekerja tanpa APD, ya. Selain itu bekerja tanpa kompetensi. Nah, ini yang paling sering terjadi di proyek-proyek kita di negara kita, di kota kita sendiri, Makassar sih. Ya. Tidak punya kompetensi sebagai tukang las, jadi tukang las. Tidak punya kompetensi, mohon maaf, ya merakit besi, ya. Jadi perakit besi. Padahal mestinya semua tenaga kerja itu tersertifikasi, punya sertifikat kompetensi. Ya. Sekarang oleh
LPJK ya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, melalui BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, semua tenaga kerja itu wajib tersertifikasi. Ini juga menjadi persyaratan dalam tender konstruksi. Dan jangan lupa tugas besarnya ya. Ya kita asistensi di hari Sabtu nanti insya Allah di tempat biasa di Masjid Baitur Rahman habis sholat subuh ya. Jadi saya harap adik-adik bisa sholat subuh dulu sebelum ketemu dengan saya ya. Jadi salah satu yang bisa membuat kita lebih bersemangat dalam bekerja itu sholat subuh tepat waktu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih adik-adik sekalian. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan terakhir untuk membahas terkait bagaimana mengidentifikasi bahaya, identifikasi risiko, dan memberikan penilaian terkait dengan risiko dan kecelakaan kerja. Jadi contoh misalnya proyek konstruksi punya risiko rendah, sedang atau tinggi, dan itu nanti akan membuat pencegahan itu jauh lebih mudah dan terarah. Ya. Mungkin hari Rabu depan ya, tanggal berapa tuh? 29 Mei. Ya. Baik, saya kira seperti ada sekalian. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelas ini? Ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti saya akan share di grup kelas ya terkait dengan resume yang akan kita laksanakan, akan kita kerjakan. Terima kasih. Ada lagi? Saya Pak, untuk RKS tugas Pemprov Pak itu untuk undang-undangnya Pak bisa ambil undang-undang dari lain atau cuma yang tadi yang kita usul untuk dibuat resume? Terkait dengan RKS Anda bisa mengambil bisa mengambil contoh dari beberapa proyek konstruksi, bisa jadikan ini sebagai acuan dan sebagainya. Ini kan lebih ke penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tapi terkait dengan rencana kerja dan syarat, ya, itu Anda bisa mengambil beberapa contoh dan dikaitkan dengan proyek konstruksi yang Anda desain. Baik, ada lagi? Sudah? Oke, kalau gitu kita close buat kelas kita.